Shalom, selamat malam saudara. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius 26 ayat 36 sampai 46. Judulnya itu di Taman Getsemani. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata pada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Pada malam hari ini saya memberi judul renungan adalah berdoa tapi kehilangan. Saya mulai dengan ilustrasi. Ada seorang bapak yang dia rajin dan tekun berdoa setiap hari. Dan karena rajin dan tekunnya dia berdoa, sampai anaknya ini bertanya-tanya dan heran. Dan dia bertanya pada ayahnya, "Ayah," atau bapak ya, "kenapa sih bapak itu selalu berdoa setiap hari? Padahal keadaan kita ya begini-begini saja. Dari dulu seperti ini, tidak ada perubahan. Terus apa yang ayah dapatkan ketika ayah berdoa? Apakah ayah mendapatkan sesuatu ketika bapak ayah berdoa?" Kemudian bapak ini menjawab, "Nak, memang ketika ayah berdoa, kadang tidak mendapatkan sesuatu, bahkan malah kehilangan sesuatu." "Apa ya itu yang hilang?" Begini, yang hilang adalah rasa takut, gelisah, kekhawatiran, rasa cemas, dan juga ada kemarahan, kekecewaan, sakit hati, kebencian, kesombongan, dan hal-hal yang negatif yang lain. Jadi ketika ayah selesai berdoa, ayah kembali menjadi tenang. Saudara, jadi ayah ini menjawab seperti itu kepada anaknya. Jawaban atas doa kita tidak selalu tentang apa yang kita dapatkan, tetapi justru apa yang hilang dari kehidupan kita. Jadi mungkin kita sering berdoa dengan serius ingin mendapatkan sesuatu, tetapi mungkin rasanya kok kita tidak mendapatkan sesuatu itu ya. Tetapi Tuhan memberikan kita hal-hal yang lain ya. Jangan mengukur kebaikan Tuhan dari apa yang kita dapat. Terkadang Tuhan bekerja lewat apa yang hilang dari kehidupan kita. Kalau kita berdoa dan rasa ragu-ragu, rasa takut, cemas itu bisa hilang, itu
adalah suatu jawaban doa yang terbaik menurut saya. Di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sesungguhnya kalau kita berdoa itu adalah senjata utama kita dalam menghadapi persoalan dalam hidup ini ya. Kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai karyawan, tentunya kita tidak akan lepas dari setiap persoalan ya Bapak Ibu Saudara. Kita pasti menghadapi pergumulan masing-masing. Setiap kita pasti berbeda pergumulannya. Dalam bekerja ada istilah ora et labora ya, berdoa dan bekerja. Sambil berdoa kita bekerja atau bekerja dan kita berdoa. Tetapi untuk apa semuanya itu? Ya paling ya harusnya kita berdoa dan bekerja supaya Tuhan memberkati pekerjaan kita ya. Supaya apa yang kita kerjakan mendapatkan hasil, diberkati oleh Tuhan. Tetapi apa hanya itu saja? Nah, kadang ketika kita sebagai pelajar kita merasa, wah besok mau ujian, aku bisa ya. Kayaknya banyak sulit sekali. Sebagai mahasiswa, ketika kita membuat tugas akhir, skripsi, dan mau menghadapi sidang, mungkin kita akan merasa takut juga, rasa cemas, khawatir, jangan-jangan besok tidak bisa, atau ya mungkin Bapak Ibu Saudara tidak seperti itu ya. Saya dulu pernah seperti itu. Sebagai pekerja, sebagai karyawan, kita menghadapi banyak orang dan menghadapi berbagai situasi. Dan rintangan itu bisa berupa macam-macam ya Bapak Ibu Saudara ya. Bisa hal yang tadi saya sebutkan, bisa cemas, ketakutan, ragu-ragu, dan banyak hal yang lain. Nah, doa seringkali tidak melepaskan kita dari masalah, tetapi doa dapat memberi kekuatan untuk menghadapi masalah. Ya, saudara, kalau kita menghadapi permasalahan, apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa kita harus cerita kepada orang? Kalau orang tersebut bisa kita percaya. Nah, tapi kalau kita tidak mempercayainya, lebih baik kita percayakan pada Tuhan dengan berdoa ya. Jadi seringkali ketika kita menghadapi sesuatu, menghadapi persoalan itu, kita tidak bisa menyelesaikan sendiri permasalahan itu, dan hanya dengan doa itu kita bisa mengatasinya ya. Nah, di sini di dalam kisah ketika di Getsemani ini, di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46 yang kita baca, di Taman Getsemani ini Tuhan Yesus sudah tahu apa yang harus terjadi. Tuhan Yesus menghadapi pergumulan yang berat ya. Dan saudara, kalau baca di dalam ayat yang ke-37, dan ia membawa Petrus dan kedua anaknya Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Nah, apa yang Tuhan Yesus rasakan? Dia mengalami sedih dan gentar. Di ayat yang ke-38, dia mengatakan bahwa hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dia meminta dengan murid-muridnya, ya, Petrus dan kedua muridnya yang lain, untuk
berjaga-jaga dan berdoa bersama Tuhan Yesus. Dia merasa Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya, dia merasakan seperti apa yang kita rasakan. Jadi saudara, kalau saudara merasakan sedih, Tuhan Yesus bisa merasakan. Katakan Tuhan Yesus tidak bisa berdosa. Ya memang, itulah Tuhan. Kalau kita bisa merasakan gentar, sedih, takut, ragu-ragu itu hal yang biasa. Ya, karena itulah kita sebagai manusia. Dan Tuhan Yesus itu bisa merasakan kita karena Tuhan Yesus juga mempunyai perasaan yang sama. Dia merasakan kegentaran yang luar biasa. Dia harus melewati jalan penderitaan, yaitu jalan salib. Makanya saudara, Tuhan Yesus memberi teladan bahwa hal ini hanya bisa diselesaikan dengan berdoa. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara membaca, dia berdoa dan ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dan Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali dan yang diucapkan hanya itu saja. Karena begitu rasanya mungkin berat menghadapi apa yang akan terjadi. Hatinya mungkin gelisah ya Bapak Ibu Saudara, dan dia sedih, bercampur jadi satu, gentar akan menghadapi jalan salib ini. Tuhan Yesus bergumul dalam doa dan menyerahkan kegentarannya ini kepada Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus bisa melaluinya dengan hati teguh, dengan penyerahan diri yang penuh kepada Bapa di surga. Ya, saudara, ketika kita merasa sedih, merasa gentar, takut, tidak tahu bagaimana, apa yang harus aku lakukan, ya. Cuman berdoa saja ya Bapak Saudara. Kalau saudara pernah membaca kisahnya Yakub ya, ketika dia berada di rumah Laban dan dia mau pulang membawa istri dan anak-anaknya. Bisa Bapak Ibu Saudara baca di Kejadian itu ya. Mungkin bisa kita baca. Kejadian 32. Ya, Kejadian 32. Yakub takut bertemu dengan Esau ya, judulnya itu. Ayat yang ke-7. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Mengapa Yakub ini takut, saudara? Ya, tentunya saudara sudah mengetahui kisah ini ya. Dari sekolah minggu pasti diceritakan apa yang jadi Yakub ini merasa takut karena dia sudah menipu kakaknya ya, Esau. Karena hak kesulungannya sudah diberikan kepada Yakub. Karena dia menipu ayahnya ya, dia berpura-pura jadi Esau. Dan Esau berjanji di suatu hari dia akan membunuhnya. Dan ketika Yakub ini kembali mau ke rumah ayahnya, dia merasa takut karena bertemu dengan kakaknya yang membawa 400 orang ya. Dia merasa sesak hati, takut. Jangan-jangan istriku dan anak-anakku nanti akan dibunuh. Dia merasa takut dan dia tidak bisa berbuat banyak. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca kisah selanjutnya, Yakub ini juga kemudian datang kepada Tuhan dan dia berdoa. Ayat yang ke-9, kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah, nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman padaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini.
Sebab aku membawanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu, dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Ya saudara, apa yang dilakukan Yakub? Dia berdoa pada Tuhan, ya, karena dia merasakan sesak hati, ya. Mungkin saudara, kita tidak tahu apa yang kita alami saat ini masing-masing, pergumulan apa yang sudah dialami Bapak Ibu Saudara semua, kita tidak tahu, ya. Kita tahu bahwa si iblis ini sangat tidak suka kepada mereka yang senang berdoa. Iblis berusaha supaya kita itu menjadi malas berdoa. Jadi ketika kita tidak berdoa, maka roh kita akan menjadi lemah, ya. Makanya Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke 41 tadi, Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus memandang penting kalau untuk kita berdoa? Mengapa kita harus selalu berdoa? Kan Tuhan Yesus itu Maha tahu, ya, Maha mengetahui. Bahkan sebelum kita meminta itu Tuhan sudah tahu, ya. Tetapi kenapa kita harus berdoa? Yang pertama, karena itu berdoa adalah perintah Tuhan, ya. Di kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17, 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18 mengatakan bahwa ini ayat yang singkat, ya. Tetaplah berdoa, ya. Sangat singkat, ya. 2 ayat. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi berdoa itu, firman Tuhan mengatakan ini adalah sebuah perintah Tuhan, bukan pilihan atau himbauan. Jadi kita baik apapun keadaan kita, ya Bapak Ibu Saudara, kita keadaan hari ini kita baik atau tidak baik sekalipun, kita tetap harus berdoa. Amin saudara. Berdoa adalah ciri orang percaya. Doa ini menjadi nafas kehidupan orang percaya, ya. Doa diibaratkan seperti kalau ada kita sebuah rumah tetapi dan ada tiang-tiangnya. Bayangkan kalau kita tidak berdoa, maka tiang-tiang itu tidak ada, dan apa yang akan terjadi? Kita akan rubuh, ya, rumah itu. Di dalam doa kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam doa kita bisa mengalami lawatan Tuhan, ya, ketika kita berdoa. Di dalam doa kita bisa mendapatkan kekuatan dan urapan yang baru. Di dalam doa kita bisa mencurahkan isi hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena itu tetaplah berdoa. Yang kedua, mengapa kita harus selalu berdoa? Karena kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita berdoa karena kita tidak mampu, ya, untuk menjalani hari-hari kita. Kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Sangat berbahaya kalau kita itu berjalan sendirian,
merasa mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Ya. Kenapa Bapak Saudara? Ya, karena di dunia ini ada iblis ya. Iblis itu dikatakan dia di Yohanes 10 ayat 10 dia itu pencuri ya, pencuri, membunuh dan membinasakan. Di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 8 iblis itu digambarkan seperti singa ya yang mengaum-aum, dia berjalan keliling ya dan untuk mencari yang bisa ditelan. Nah, jadi kita tidak boleh sombong, aku buat apa sih berdoa? Ya, berdoa tidak hanya di gereja ya Bapak Saudara ya. Kita di rumah, di jalan, ketika kita berkendara, ketika di kamar mandi, ketika di toilet, kita bisa berdoa. Nah, karena kita membutuhkan Tuhan setiap waktu, ya, setiap jam. Kita perlu Tuhan. Yang ketiga, Bapak Saudara, mengapa kita harus selalu berdoa? Kita tidak bisa bersandar kepada kekuatan kita sendiri, ya. Kalau Tuhan Yesus saja tadi dia harus berdoa, kenapa kita tidak berdoa ya? Doa membuat kita tetap kuat dan berkemenangan, ya. Kalau kita merasa bisa sendiri, kita pasti bisa jatuh. Sekuat apapun kita bisa jatuh. Kadang kita jatuh itu bukan karena batu yang besar ya. Justru karena kerikil yang kecil itu kita bisa terpeleset jatuh. Jadi kita dikatakan harus selalu berjaga-jaga dan berdoa tadi. Di kitab Matius itu 3 kali Tuhan Yesus mengucapkan doa yang itu juga, itu menandakan bahwa dia betul-betul merasa gelisah hatinya ya. Tidak tahu apa yang harus dikatakan, hanya berdoa pada Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, kita perlu mengandalkan Tuhan ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan itu senang ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Di Yeremia 17 ayat 7. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 5. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh? Mengapa kita harus selalu berdoa? Menjadi perenungan kita pada malam hari ini supaya kita terus berdoa, menjadikan doa itu sebagai gaya hidup, habit. Dalam buku Pilar Rohani, doa adalah salah satu bagian yang penting dan harus kita kerjakan. Kita tidak bisa memandang remeh doa itu ya. Demikian Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa saya sampaikan sedikit